Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yushrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Hadirin Bapak Ibu, jemaah salat zuhur Masjid Al-Furqan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu luas tanpa batas dan atas segala anugerahnya yang agung yang kita tidak mampu menghitung. Siang ini kembali Allah memberikan kesempatan kita sehingga kita dapat melaksanakan sholat zuhur bersamaan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Hadirin rahimakumullah, tadi saya bacakan surat Ibrahim ayat 24-25. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, ka syajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Yang dimaksud kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik, tidak ada yang mengungguli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ka syajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik, asluha thabitun, yang akarnya itu menggunjang kuat kokoh ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya itu menjulang ke langit. Artinya kita semua kaum muslimin, kita orang-orang beriman itu harus mampu menanamkan tauhid, keimanan atau akidah ke dalam sanubari kita ini dengan penanaman yang kokoh, yang sebaik-baiknya. Artinya iman kita ini harus kuat dan terawat. Kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun. Jadi akidah kita ini harus kuat, tauhid kita ini harus lurus, ini yang kita rawat. Ketika Al-Mughirah bin Syu'bah adalah sahabat Nabi yang juga banyak meriwayatkan hadis.
dengan temannya atau sahabat yang lain, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Sama-sama sahabat, sama-sama banyak meriwayatkan hadis. Ketika Muawiyah diangkat menjadi khalifah, menjadi raja, menjadi presiden, menjadi pemimpin umat, di mana ibu kotanya waktu itu adalah di Kufah. Sedangkan Al-Mughirah bin Syu'bah di satu sisi sahabat itu tetap berada di Madinah. Ketika Muawiyah diangkat menjadi khalifah, sahabat yang baik, yang sangat dekat itu ada rasa kekhawatiran. Karena apa? Semakin tinggi kedudukan seorang hamba, maka semakin dahsyat pula godaannya. Khawatir kalau kemudian ada kurang kokohnya iman menghadapi berbagai tantangan, ujian di saat beliau menjabat sebagai seorang raja, seorang khalifah, seorang presiden. Lalu Al-Mughirah itu mengirimkan surat. Sangat sederhana surat itu, diambil bacaan Rasulullah. Sebagian bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap ba'da sholat wajib, itu yang dikutip. Yang terhormat Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, saya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau setelah melaksanakan sholat wajib, salah satu bacaannya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salah satu tentu yang dicontohkan mulai dari istighfar, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta salam, dan seterusnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang wajib, yang harus disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya segala kekuasaan. Lahul mulku wa lahul hamdu, dan baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah lah yang maha kuasa terhadap sesuatu. Artinya sang khalifah diingatkan untuk memperhatikan zikir Nabi itu, bahwa di situ mempunyai makna memperkuat, memperkokoh, mempertahankan, merawat akidah keimanan. Walaupun menghadapi berbagai ujian dan tantangan di dalam melaksanakan amanah tugas sebagai khalifah itu. Demikian juga kita semua sebagai hamba Allah, juga sebagai khalifah fil ardi, menghadapi ujian dan tantangan. Lalu dilanjutkan, setelah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'talta wa la muridta lima mana'ta. Tidak ada yang mampu menghalang-halangi apabila Allah akan memberikan sesuatu kepada seseorang. Demikian juga tidak ada yang mampu memaksa untuk memberikan sesuatu apabila Allah tidak menghendaki. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Pangkat, jabatan, kedudukan setinggi apapun, harta yang melimpah, yang berkelebihan yang engkau miliki, tidak akan mampu menghalang-halangi azab Allah apabila engkau berbuat dusta, apabila engkau berbuat kezaliman, kesemena-menaan dan lain sebagainya. Singkat nasihat dari Al-Mughirah bin Syu'bah disampaikan kepada sahabatnya Muawiyah ketika dia mengambil. Harapannya adalah iman yang kuat, kemudian tidak takabur, tidak melupakan karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya serta amanah yang diembankan kepadanya. Maka kalau kita kaitkan dengan alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan, kita diperintahkan untuk
memperkokoh, merawat akidah, keimanan kita, tauhid kita. Kita jaga kemurniannya. Sebagai fondasi Islam berkemajuan yang pertama adalah mengembangkan keyakinan tauhid yang murni. Sebab apa? Seringkali dinodai oleh perbuatan syirik. Syirik itu yang banyak terjadi pada tauhid uluhiyah. Jadi tauhid itu ada tauhid rububiyah tentang pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu terkait dengan peribadatan. Ada tauhid asma wa sifat. Yang paling rawan adalah uluhiyah ini. Kadang-kadang seseorang melaksanakan ibadah, berniat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat niatnya karena Allah, tapi di satu sisi ada niat untuk mendapatkan sanjungan dari temannya atau dari siapa. Ini gangguan dari tauhid uluhiyah, peribadatan itu. Ada orang yang rajin berinfak, rajin bersedekah, itu sangat afdal, sangat baik. Semua dilakukan karena Allah, tapi kemudian ada terbetik dalam hatinya niatan agar saya dinilai orang sebagai yang bermanfaat dan lain sebagainya. Inilah syirik yang sangat lembut, yang sangat berbahaya, yang menodai terhadap tauhid kita, akidah kita, sekaligus nilai dari amal kita atau ibadah kita. Maka di sini mafar'ah bersama. Kalau tauhidnya itu kuat, kokoh, terawat, maka segala aktivitasnya yang merupakan ibadah itu diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berarti ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-25, tu'ti ukulaha kullaqinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Pohon itu kuat, akarnya menghunjam ke dalam tanah kuat yang sangat kuat. Far'uha fis sama, cabang-cabangnya menjulang ke langit, tangguh walaupun ada hempasan badai yang sangat dahsyat, hanya goyang-goyang tapi tidak bergeser sama sekali pohon tersebut karena kuatnya akar, kuatnya akidah, kuatnya iman seseorang. Masih ditambah lagi tuh tiukulaha kulakinin bi idzni rabbiha. Pohon itu selalu berbuah setiap musim dan buahnya itu bisa dimakan, bisa dinikmati oleh sekitar. Artinya orang beriman, kita umat Islam ini menjadi hamba yang mampu memberikan manfaat kepada sekitar kita, mampu memberikan solusi kepada siapa yang membutuhkan ketika seseorang mengalami atau menghadapi suatu musibah atau kesulitan. Datang kepada kita mampu memberikan solusi, mempunyai nilai manfaat. Harapan kita itu seperti itu. Itulah yang diibaratkan oleh Allah, diibaratkan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Agar kita ini merawat akidah dengan baik, tekun beribadah, kemudian mempunyai nilai manfaat terhadap sesama manusia. Maka kalau kita perkuat dengan surat Qasas ayat 77, ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi kalau kita ini ingin memperoleh samudera kebahagiaan untuk di akhirat nanti, kehidupan yang kekal, al-akhiratu khair wa abqa, akhirat adalah yang lebih baik dan lebih kekal, hendaknya ya, kita ini berbuat baik terhadap sesama manusia. Wa aksin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah terhadap sesama manusia karena Allah selalu berbuat baik kepada kamu. Wala tabghil fasada, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kesimpulannya, bagaimana kita menjadi hamba yang hablum minallahnya terawat dengan baik, hablum minan nasnya juga terawat dengan baik, bahkan khairun nas anfa'uhum linnas,
menjadi manusia yang baik, yaitu khairun nas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk istiqomah di jalan Allah dan kita rawat sampai akhir perjalanan hidup kita sehingga benar-benar kita menjadi hamba yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.